Rencana penelitian. Rencana penelitian dapat didefinisikan sebagai sketsa atau kerangka spesifik yang didesain oleh peneliti, yang menggambarkan rencana proses penelitian serta secara keseluruhan. Beberapa peneliti mengatakan bahwa dalam rancangan penelitian ada dua sisi. Yang pertama sisi sempit dan sisi luas. Dalam sisi sempit, rancangan penelitian meliputi proses pengumpulan data dan analisis data. Sementara dalam sisi luas meliputi keseluruhan dari proses penelitian dari perencanaan sampai pelaporan. Adapun untuk rencana penelitian yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah mengandung uraian tentang hal-hal yang melatar belakangi munculnya masalah pokok yang akan dikaji dalam skripsi. Uraian tersebut berisi tinjauan teoritis dan faktual mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pokok, baik berdasarkan hasil telaah ataupun pengamatan sendiri. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dimaksudkan sebagai penegasan atas masalah pokok yang akan dikaji dan diformulasikan dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan jawaban. Untuk kedalaman pembahasan, maka permasalahan yang akan dikaji tidak lebih dari satu masalah pokok, tapi harus dianalisis secara logis ke dalam beberapa submasalah. Jika ternyata masalah pokok itu mempunyai ruang lingkup yang luas, maka masalah yang akan diteliti harus dibatasi dengan mengidentifikasikan dan menjelaskan aspek apa saja yang dari sekian masalah itu yang akan diteliti dan dibahas. Hipotesis. Hipotesis sebagai dugaan dan jawaban sementara terhadap masalah pokok dimaksudkan untuk memusatkan perhatian dalam meneliti benar tidaknya satu teori. Unsur lain yang perlu ditegaskan dalam pertanyaan hipotesis ini adalah untuk menguji hipotesis. Dalam hal ini, teknik tersebut adalah tes dengan logika, tes dengan informasi, dan tes dengan percobaan. Penyusunan hipotesis harus dilandasi kerangka teori seperti yang dituntut dalam metodologi penelitian. Selanjutnya, populasi dan sampel. Bagian ini disebut juga dengan penelitian atau partisipan. Peneliti perlu menjelaskan siapa saja partisipan dalam penelitian ini dan bagaimana cara mendapatkannya. Pada penelitian sosial, pembahasan mengenai etika boleh ditulis di bagian ini. Subjek mengenai sosial adalah manusia, oleh karenanya aspek etika penting untuk dibahas, kecuali beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan analisis wacana atau analisis posting di mana tidak melibatkan kontak dengan manusia sebagai subjek penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fena Nur Fauzia akan melanjutkan penjelasan mengenai rencana penelitian. Yang selanjutnya, yang kelima, ada variabel penelitian. Sama seperti bagian sebelumnya, variabel penelitian lebih akrab digunakan untuk riset kuantitatif yang memerlukan hipotesis. Riset kualitatif biasanya menggunakan istilah batasan konsep atau kerangka konseptual. Definisi antara konsep dan variabel memang berbeda. Variabel lebih detail dan bisa diukur ketimbang konsep. Namun, penelitian kualitatif biasanya diterapkan untuk menggali fenomena yang tidak diukur. Yang selanjutnya, ada tinjauan pustaka. Untuk penelitian lapangan, tinjauan pustaka berisi ulasan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas belum pernah diteliti atau dibahas oleh penulis lainnya. Pokok masalah yang diteliti mempunyai relevansi sesuai atau tidak sesuai dengan sejumlah teori yang telah ada. Sedangkan penelitian kepustakaan berisi ulasan yang dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa pokok masalah yang akan diteliti belum pernah dibahas oleh penulis lain sebelumnya, atau mungkin telah dibahas oleh penulis lain namun berbeda pendekatan yang digunakan atau penelitian tersebut masih perlu untuk dikembangkan. Yang kedua, ada sistematika usulan rencana penelitian. Yang pertama, judul, selanjutnya daftar isi, selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaat penelitian. E. Keaslian penelitian. Yang selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada tinjauan teori, berisi teori yang disesuaikan dengan variabel penelitian. Yang kedua kerangka teori. Yang ketiga
Kerangka konsep yang keempat, hipotesis atau pertanyaan penelitian, dugaan sementara untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Bab 3, metode penelitian. A, desain atau rancangan penelitian. Yang kedua, lokasi penelitian. Yang ketiga, populasi sampel dan teknik sampling, variabel penelitian, definisi operasional, pengumpulan data dan teknik analisis data. Yang terakhir, keterbatasan penelitian. Yang selanjutnya ada daftar pustaka berisi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan laporan ini. Yang selanjutnya rencana, jadwal penelitian, dan terakhir lampiran berisi instrumen, alat ukur penelitian. Persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan dalam membuat usulan rencana penelitian yaitu sistematis, yang berarti pola dalam usulan penelitian haruslah sistematis dari yang paling sederhana hingga yang kompleks, dan hendaknya dalam usulan rencana penelitian memberikan gambaran mengenai rencana penelitian secara efektif dan efisien serta konsisten sehingga mudah untuk dibaca. Yang selanjutnya yaitu berencana, yang artinya sudah dapat dipikirkan langkah pelaksanaannya. Rencanakan jadwal yang akan dilakukan seperti jadwal pengumpulan, jadwal analisis data hingga penyajian untuk laporan. Yang terakhir yaitu mengikuti konsep ilmiah. Yang dimaksud dari mengikuti konsep ilmiah ini yaitu mengikuti metode atau cara yang sudah ditentukan untuk mencari kebenaran ilmiah. Seminar merupakan kegiatan yang dapat melatih mahasiswa dalam mempresentasikan usulan hasil penelitian untuk memperoleh pengalaman, meningkatkan kepercayaan diri dan etika dalam sebuah ilmiah. Biasanya pada seminar usulan penelitian akan dikumpulkan sebanyak 6-10 orang, kemudian setiap anggota diperbolehkan bertanya, dan dosen sebagai moderator sekaligus penguji yang akan memberikan saran perbaikan. Dan yang harus dipersiapkan mahasiswa dalam mempresentasikan usulannya yaitu bahan presentasi, alat atau media presentasi belajar seperti LCD yang akan memudahkan anggota seminar dalam memahami rencana penelitian tersebut.